So, mari kita mulai edukasi ini. Webinar ini ditujukan untuk para pengusaha yang relatif baru mulai atau pengusaha-pengusaha yang sudah memiliki bisnis tetapi mentok atau stuck. Mengapa? Di dalam dunia bisnis ada kompetisi serius yang sekarang sedang benar-benar terjadi. Serious competition artinya apa? Kalau Anda tidak kenceng larinya, kalau Anda tidak strategis dalam menjalankan bisnis, customer Anda akan diambil orang, tim Anda akan diambil orang, bahkan strategi Anda akan mudah sekali diduplikasi oleh kompetitor-kompetitor Anda. Karena kalau Anda tidak strategis, apakah Anda yang menang atau kompetitor Anda yang menang? Sama seperti situasi di padang gurun Afrika. Setiap pagi singa bangun, kemudian goalnya adalah mengejar kijang untuk makan. Dan kalau dia lari lebih lambat dari kijang, dia akan kelaparan. Ya, begitu juga dengan kijang. Setiap hari dia bangun, goal dia adalah lari dari kejaran singa. Kalau dia lambat lari, dia akan menjadi santapan singa. Demikian juga Anda. Kalau Anda lambat berubah, Anda lambat melakukan transformasi, bisnis Anda rentan untuk dimakan oleh. Ada sebuah research yang dilakukan oleh banyak research di luar sana, termasuk Gallup Management. Dia mengatakan begini, kalau ditanya kepada para pengusaha dan eksekutif, CEO, direksi, presiden direktur, apa yang menyebabkan bisnis gagal? 41% mengatakan karena kurang komunikasi. Tetapi jika Anda menggali lebih dalam, siapa atau bagaimana kurang komunikasi ini terjadi, para HRD memberikan feedback. Ternyata menurut human resource manager atau menurut karyawan lah, mengapa bisnis Anda gagal atau mengapa bisnis Anda stuck, mengapa bisnis Anda sulit sekali untuk bersaing? 32% gagal karena tidak ada regenerasi. Jadi meskipun bisnis Anda sudah lama, sudah berkembang, sudah pernah sukses, ketika tidak terjadi regenerasi, Anda hanya mengandalkan orang lama, karyawan baru tidak berkembang. Atau bahkan karyawan baru keluar masuk. Karyawan lama tetap bertahan. Nah, problemnya adalah karyawan lama ini bukan orang-orang yang responsif terhadap perubahan, bukan orang yang adaptif dengan perubahan, tetapi justru mereka adalah orang yang menghambat Anda untuk berubah. Kemudian 29%, akibat mereka tidak melakukan regenerasi, cara kerja mereka menjadi sangat kaku, tidak fleksibel, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain atau kebutuhan divisi-divisi lain. Nah, 20% terjadi kegagalan karena akhirnya karena tidak ada regenerasi, ya, cara kerjanya juga tidak efektif, masih kaku, akhirnya tidak bisa tegas ketika memimpin dan menjalankan prosedur. Prosedur baru dibuat, tetapi dilanggar. Prosedur baru diciptakan, hanya berlaku 1 bulan, setelah itu kembali ke pola lama. Ini yang sangat-sangat berbahaya. So, 19% mengakibatkan kerjasama yang gagal atau tidak kuat antara satu departemen dengan departemen lainnya, akhirnya bisnisnya gagal. So, di antara 4 hal ini, apa yang menyebabkan bisnis Anda fail? Cek, apakah tidak ada regenerasi karena cara kerja yang tidak efektif, karena tidak tegas dalam memimpin, atau Anda tidak memiliki kerjasama yang baik. Nah, data statistik yang kita temui, setiap hari ada 147.000 bisnis yang dimulai, tetapi pada hari yang sama 130.000 tutup atau stop trading. Setiap hari korporasi
gagal setiap 3 menit. Direksi berubah setiap 32 detik. Di dunia ada satu direksi yang dirubah setiap 32 detik. Dan kalau Anda bisa sukses, kalau Anda ingin sukses, Anda harus mengontrol bisnis Anda setiap 15 menit. Tanpa ini, bisnis Anda akan turun atau banyak kebocorannya. 96% bisnis gagal ketika mencapai umur 10 tahun dan yang sukses hanya 4%. Kenapa? Karena bisnis owner-nya tidak bisa mendatangkan uang atau bisnis owner-nya kehabisan waktu. Banyak bisnis owner yang kehabisan uang dan akhirnya membuat bisnisnya tutup. Atau banyak bisnis owner karena kehabisan waktu, dia tidak bisa meningkatkan strategi bisnis, tidak bisa memikirkan inovasi, tidak bisa memikirkan produk-produk baru. Akhirnya bisnisnya tidak bersaing karena mereka menggunakan teori-teori lama atau teknik-teknik lama. Nah, untuk itu, hari ini saya ingin share apa 3 hal yang akan membuat Anda gagal jika Anda fokus pada profit. Jadi sangat bertolak belakang. Banyak orang berpikir, oh kita harus profit, kita harus profit, kita harus profit. Betul. Tetapi kalau Anda fokusnya pada profit, Anda akan gagal. Kenapa? Karena profit hanya efek, hanya akibat. Yang menjadi penyebabnya adalah kalau Anda komunikasinya baik, kalau produk Anda positif, kalau customer menerima produk Anda, maka profit Anda otomatis akan meningkat. So, apa 3 kesalahan fatal yang membuat Anda bangkrut, bahkan membuat bisnis Anda gagal, karena Anda fokus pada profit? Kegagalan yang pertama, kesalahan yang pertama adalah ketika Anda fokus pada profit, tapi melupakan cash flow. Jadi Anda fokusnya pada naikin profit, profitnya meningkat, tetapi Anda memberikan kredit terlalu lama, Anda beli inventory terlalu banyak, kemudian banyak dead stock. Akhirnya cash flow Anda mati. Anda berpikir, oh saya beli inventory banyak supaya dapat diskon dari supplier. Kalau saya dapat diskon dari supplier, saya bisa meningkatkan profit. Itu adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Mengapa? Karena cash flow lebih penting daripada profit. Profit itu hanya angka, profit itu hanya teori di dalam laporan keuangan Anda. Yang Anda gunakan untuk memutar bisnis adalah cash flow. So, kalau Anda fokus pada profit tapi melupakan cash flow, bisnis Anda akan menderita. Kesalahan yang kedua, tidak ada laporan keuangan atau tidak memiliki laporan keuangan yang akurat. Akhirnya Anda salah mengambil keputusan dalam bisnis. Dalam bisnis, laporan keuangan atau kemampuan Anda dalam membaca keuangan adalah fatal. Kenapa? Karena apa sih tujuan Anda berbisnis? Tujuan Anda adalah agar Anda bisa mendapatkan profit, supaya bisnis Anda sukses, supaya aset Anda berkembang. Bagaimana Anda tahu aset Anda berkembang kalau Anda tidak punya laporan keuangan? Bagaimana Anda tahu bisnis Anda sehat kalau Anda tidak punya laporan keuangan? So, kita lihat lagi. Yang ketiga adalah di dalam laporan keuangan ada yang namanya critical numbers. Critical numbers adalah angka-angka yang sangat vital yang bisa menunjukkan kesehatan bisnis Anda. Jadi kalau di dalam tubuh Anda apa sih organ-organ vital? Jantung, paru-paru, ginjal, lambung. Semua ini adalah organ-organ yang sangat vital. Andai kata organ vital ini tidak bekerja, tidak berfungsi, maka ketika Anda cek darah, cek lab, dia akan menunjukkan critical numbers, angka-angka yang kritis. Oh, di atas ini sudah rawan, di atas ini berbahaya, kondisi seperti ini normal. Pertanyaan saya, apakah Anda mengevaluasi critical numbers di bisnis Anda?
atau bahkan banyak business owner yang tidak mengerti apa critical numbersnya. Kalau Anda tidak mengerti, saya akan share what is the critical numbers yang harus Anda miliki. Critical numbers yang pertama adalah leverage. Di dalam bisnis, Anda harus memahami leverage. Leverage adalah berapa besar Anda harus berhutang untuk menjalankan bisnis. Atau dengan kata lain, berapa besar uang yang harus Anda kelola untuk membuat bisnis Anda berjalan. Jadi bukan hanya sekedar membuat bisnis Anda profit loh, membuat bisnis Anda berjalan. Apakah rasionya atau apakah angkanya wajar atau tidak wajar? Nah, kalau Anda tidak wajar, berarti Anda tidak punya leverage dalam bisnis. Apa itu leverage? Daya ungkit. Kemampuan untuk mendongkrak bisnis Anda, melejit, membuat bisnis Anda diskalakan menjadi skala internasional, skala dunia, atau skala nasional, atau hanya skala kecamatan, atau jangan hanya skala RT RW. Nah, leverage ini bisa Anda baca di laporan keuangan, dan kalau Anda tidak mengerti cara membaca leverage, Anda akan kesulitan sekali untuk mengetahui apakah hutang piutang saya sehat, apakah saya sehat hutang bank saya. Dan kedua adalah efisien. Apakah bisnis Anda efisien? Efisiensi artinya seberapa efektif aset yang Anda miliki dalam mencetak penjualan. Apa itu? Tujuan Anda beli aset apa sih? Tujuan Anda bikin gedung apa sih? Tujuannya supaya Anda bisa jualan. Kalau Anda punya gedung tidak terpakai, kosong semua, tidak menghasilkan, otomatis tidak efisien. Kalau Anda punya karyawan, aset juga ya, karyawan. Anda punya karyawan, asetnya, karyawannya banyak, tetapi tidak mempengaruhi penjualan, itu juga tidak efisien. Kalau Anda memiliki stok juga merupakan aset, tetapi tidak dijual, tidak berputar, ini juga tidak efisien. Nah, berapa angka efisiensi yang wajar? Dan harus Anda ketahui, ini namanya critical numbers. Dan yang terakhir adalah profitability. Coba Anda bayangkan ya, profit adalah bagian yang paling akhir. Kenapa? Karena profitability adalah aktivitas yang Anda lakukan sehari-hari, Anda lakukan secara rutin, dan profitability mengukur kinerja dari manajemen, seberapa efektif kinerja manajemen. Jadi kalau saya ulang ya, sekali lagi, bahwa leverage mengukur berapa besar Anda harus mengutang bank untuk bisa menjalankan bisnis. Efisiensi adalah seberapa efisien Anda dalam mengelola aset Anda menjadi penjualan. Dan profitability adalah mengukur efektivitas manajemen. Mampu nggak Anda mengelola bisnis? Anda bisa lihat dari profitability. So, di 2014, kalau Anda di 2014, 2015, 2016, bahkan 2017, ya, ketika Anda membangun bisnis, 4 skill ini harus Anda kuasai. Satu, Anda harus tahu cara meningkatkan kualitas dan produk Anda. Kenapa? Karena customer semakin hari semakin menginginkan produk yang lebih berkualitas, lebih murah, dan lebih cepat untuk didapatkan. Zaman dulu kalau Anda pengen murah, ya jangan minta kualitas. Kalau Anda pengen murah, Anda pengen berkualitas dan cepat, Anda pengen berkualitas dan cepat, jangan harapkan murah. Jadi harus ada yang dikorbankan. Tapi customer zaman sekarang tidak sangat berbeda. Mereka maunya tidak mau murah, mau cepat, mau berkualitas. Kedua, untuk murah, cepat, dan kualitas, bagaimana cara melakukan efisiensi? Ada tools dan strategi yang harus Anda miliki. Yang ketiga adalah Anda harus sangat-sangat memiliki cash flow yang berlimpah. Kebayangkan di tahun 2015 kita tahu bahwa banyak sekali bisnis yang drop,
Yang bertahan hanya yang memiliki cash flow yang bertahan, yang bagus. Dan kalau Anda tanya, apa kira-kira yang membuat Fortune 500 company sukses? Adalah 4 komponen ini. Satu, mereka sangat agresif dengan membuat produk yang berkualitas. Yang kedua, mereka highly efficient. Efficient artinya apa? Semua hal yang mereka miliki menjadi sales. Yang ketiga adalah mereka hidup karena cash flow mereka positif. Fortune 500 companies yang memiliki negatif cash flow akan berat dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir adalah leadership. Anda sebagai business owner harus memiliki critical skills and tools untuk menjalankan bisnis Anda to the next level, untuk menjalankan bisnis Anda lebih efektif lagi. So, apa yang terjadi di dunia saat ini? Mengapa 4 komponen ini penting untuk kita miliki? Karena di setiap tahun ada 26.000 produk yang diluncurkan setiap tahun. Dan ada perubahan dalam perilaku konsumen. Dan banyak business owner fokus inovasi, fokus mencari produk baru. Kalau Anda trading, Anda di bisnis trading ya, Anda kerjanya ngapain? Pergi ke China, sourcing atau mencari barang-barang baru, cari produk baru, cari barang-barang yang unik-unik, kemudian Anda bawa ke Indonesia lalu Anda jual. Tanpa disadari, setiap kali Anda ingin meningkatkan penjualan, Anda harus mencari produk baru. Dan sifatnya sangat gambling, bahwa apa yang Anda beli belum tentu yang paling tepat atau yang paling laku. Ini sifatnya gambling, sehingga pada saat Anda beli, balik ke Indonesia dan customer atau market tidak menerima, akhirnya produk Anda menjadi dead stock. Ya, so ada Bob Hoffman, dia mengatakan begini, banyak business owner atau banyak marketer lebih fokus pada inovasi, tetapi tidak fokus pada melihat perubahan perilaku konsumen. Seharusnya Anda balik. Kalau Anda mau sukses, Anda lihat perilaku konsumen mengarah kemana, Anda layani konsumen tersebut. Tetapi kalau Anda hanya fokus pada inovasi, tanpa mengetahui konsumen sedang berubah kemana, maka produk Anda pasti akan gagal dan tidak laku. So, apa yang sedang berubah saat ini? Mari kita lihat. 30% konsumen dengan sangat-sangat mudah mengubah loyalitas brand yang mereka miliki. Jadi 30% dari customer Anda saat ini sedang pindah brand, sedang pindah loyalitas. Bukan hal lagi setia kepada Anda, tapi lebih setia kepada kompetitor Anda. Dan yang menarik adalah 74% konsumen mau mencoba produk baru meskipun tidak terkenal. Kalau saya tanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang kalau ada restoran baru di lingkungan Anda, kemudian Anda lihat, oh desainnya menarik, kondisinya menarik, Anda tidak tahu rasanya enak atau enggak. Ya. Apa yang Anda katakan kepada diri Anda? Apa yang Anda katakan kepada teman-teman Anda? Apa yang Anda katakan kepada keluarga Anda? Apakah Anda akan mengatakan begini, udahlah, nggak usah coba-coba makanan baru lah, nggak usah coba-coba restoran baru. Mendingan kita ke restoran lama aja, yang udah pasti enak. Atau Anda akan mengatakan, ada restoran baru loh. Yuk kita jalan yuk, yuk kita lihat yuk, yuk kita coba yuk. 74% customer willing to try new brands. Jadi kok customer Anda sekarang ini menyusut bukan karena mereka tidak suka dengan Anda loh. Bukan karena Anda jelek loh. Bukan karena servis Anda kurang bagus loh. Bukan karena karyawan Anda loh. Bukan karena harga loh. Tapi karena memang customer pengen coba hal baru. Ya, 29% konsumen tidak baca lagi koran. Jadi kita beriklan harus sangat-sangat teliti. Harus sangat-sangat teliti di mana Anda beriklan. Anda harus beriklan di tempat yang customer baca. Nah,
Perilaku ini terjadi karena teknologi. 71 juta pengguna internet di Indonesia adalah salah satu yang terbanyak. 48 jutanya adalah warga negara Facebook. Setiap tahun ada 50 triliun rupiah yang ditransaksikan via online. Dan Indonesia masuk ke dalam kategori pendownload apps terbanyak di dunia. Coba sekarang Anda bayangkan. Kalau kita masuk ke dalam kategori dunia maya, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah 78% keputusan customer sebelum mereka visit ke tempat Anda, sebelum mereka menghubungi Anda, sebelum mereka telepon, sebelum mereka ketemu dengan salesman Anda, mereka sudah putuskan online. Mereka sudah memutuskan bahwa yang mereka beli, yang mereka inginkan, model yang mereka suka, sudah mereka riset sebelumnya via online. Kalau Anda tidak mengoptimalkan strategi online, Anda gila. Nah, banyak orang yang gila lagi di luar sana. Kenapa? Sudah tahu ini efektif, sudah tahu jalan, sudah tahu bagus, tetapi tidak dilakukan. So, berapa banyak business owner yang benar-benar effectively mengoptimalkan website mereka? Hanya 3%. Bayangkan 3% dari 100% pengusaha di dunia ini, terutama small and medium company, yang mengoptimalkan website, online presence-nya mereka, social media-nya mereka, dan mereka update setiap hari. Kalau nggak gila, apalagi namanya? Ya, so silahkan Anda lihat dan cek bagaimana cara Anda mengelola bisnis Anda.